Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rolan Akbar dengan NIM 415201200012. Hari ini saya akan menjelaskan modul kuis data link layer. Jadi modul kuis data link layer ini berada di modul 6 di NetAcad dengan berisi 14 soal yang mesti kita jawab. Mari kita mulai dari soal nomor pertama. What identifier is used at the data link layer to uniquely identify an Ethernet device? Di sini saya menjawab ialah MAC address. Alasannya karena Ethernet frame diidentifikasi pada lapisan data link oleh alamat MAC mereka yang unik untuk setiap NIC. Alamat IP digunakan di lapisan jaringan dan nomor port TCP dan UDP digunakan di lapisan transport. Nomor urutan adalah kolom di header TCP. Jadi sudah jelas Ethernet frame ini diidentifikasi pada lapisan data link oleh MAC mereka. Jawabannya berarti MAC address. Lanjut, soal nomor berikutnya. What attribute of a NIC would place it at the data link layer of the OC model? Di sini saya menjawab MAC address. Jawabannya karena data link layer mendeskripsikan akses media dan pengalamatan fisik. Pengkodean alamat MAC pada NIC menempatkannya di lapisan itu. Port dan kabel ditempatkan pada lapisan fisik model OSI. Alamat IP ditempatkan di lapisan jaringan. Tumpukan protokol TCP/IP menjelaskan model yang berbeda. Selanjutnya, which two engineering organization define open standard and protocol that apply to the data link layer? Di sini suruh pilih dua. Saya memilih untuk International Telecommunication Union atau ITU dan satu lagi Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE. Di sini dijelaskan bahwa IANA atau Internet Assigned Number Authority, dia bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan pengidentifikasi protokol. Sedangkan EIA atau Electronic Industry Alliance adalah standar internasional dan aliansi perdagangan untuk organisasi elektronik dan terkenal karena standar yang terkait dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Lalu IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer mendefinisikan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan. Jadi engineering organization disebutkan dua adalah ITU dan IEEE. Selanjutnya, what is true concerning physical and logical topology? Nah, di sini saya menjawab adalah logical topology refer to how a network transfer data between device. Karena topologi fisik menunjukkan interkoneksi fisik perangkat dan topologi logis menunjukkan cara jaringan akan mentransfer data antara node yang berhubung. Nah, itu adalah alasannya. Selanjutnya nomor 5. What method is used to manage congestion-based access on a wireless network? Di sini saya menjawab adalah CSMA _CA. Karena Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA-CA digunakan dengan teknologi jaringan nirkabel untuk menengahi perselisihan media. Nah, sedangkan untuk Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA-CD digunakan dengan teknologi Ethernet kabel untuk menengahi pertukaran media. Pengurutan prioritas dan penerusan token tidak digunakan atau bukan metode untuk kontrol akses media.
Nomor 6. A technician has been asked to develop a physical topology for a network that provides a high level of redundancy, which physical topology requires that every node is attached to every other node on the network. Di sini saya menjawab adalah mesh. Kenapa? Karena topologi mesh menyediakan ketersediaan tinggi karena setiap node terhubung ke semua node lainnya. Topologi mesh dapat ditemukan di WAN. Topologi mesh parsial juga dapat digunakan di mana berapa tetapi tidak semua titik akhir terhubung satu sama lain. Jadi topologi untuk network yang provide a high level of redundancy adalah mesh. Nomor 7. Which statement describe the half duplex mode of data transmission? Di sini saya jawab adalah data that is transmit over the network flow in one direction at a time. Karena half duplex ialah data yang mengalir ke satu arah dalam satu waktu. Sedangkan untuk triplex adalah data yang mengalir ke satu arah dan duplex adalah data mengalir kedua arah pada waktu yang sama. Nomor 8. Which is a function of the logical link control atau LLC sublayer. Di sini fungsinya adalah untuk to identify which network layer protocol is being used. Jadi di sini untuk fungsi dari logical link control adalah untuk mendefinisikan proses akses media yang digunakan oleh perangkat keras dan menyediakan pengalamatan lapisan data link adalah fungsi dari lapisan MAC. Lanjut. Which data link layer media access control method does Internet use with legacy Ethernet hub? Nah, data link layer media access yang mengontrol adalah dengan menggunakan Ethernet ialah CSMA CD karena dia digunakan oleh jaringan Ethernet menggunakan hub Ethernet lama. Nomor 10. What are the two sublayer of the OSI model data link layer? Nah, di sini lapisan data link dari model OSI dibagi menjadi dua lapisan, yaitu media access control atau MAC dan sub lapisan logical link control atau LLC. Jadi jawabannya adalah MAC dan LLC. Nomor 11. Which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for the specific type of media? Nah, di sini dijelaskan bahwa enkapsulasi adalah fungsi dari lapisan data link. Jenis media yang berbeda memerlukan enkapsulasi lapisan data link yang berbeda. Jadi jawabannya adalah di sini data link, layer data link. Nomor 12. What type of physical topology can be created by connecting all internet cable to a central device? Di sini kita bisa menggunakan star karena perangkat yang terhubung ke Ethernet topologi terhubung ke hub atau switch. Lanjut 13. What are two service provided by the data link layer of the OSI model? Di sini disuruh milih dua. Nah, data link layer bertanggung jawab untuk pertukaran frame antar node melalui media jaringan fisik. Secara khusus, lapisan tautan data memerlukan dua layanan dasar. Dia menerima paket layer 3 dan merangkumnya ke dalam frame dan menyediakan kontrol akses media dan melakukan deteksi kesalahan. Jadi jawabannya adalah it provides media access control and perform error detection, dan it accept layer 3 packet and encapsulation them into frame. Lanjut 14. Stroke CSMA CD is still a feature of Ethernet. Why it is no longer necessary? Jawabannya adalah karena
The use of full duplex capable layer 2 switch, karena dia penggunaan saklar layer 2 yang beroperasi dalam model duplex penuh menghilangkan tabrakan sehingga menghilangkan kebutuhan untuk CSMA atau CD. Berikut itu adalah alasan dari jawaban nomor 14. Oke. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.